Bapak Ibu para peserta latih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Bersama saya, Dorce Tandung, Widya Suara Madya BBBK Jakarta. Dalam sesi kali ini kita akan sama-sama membahas mengenai materi anti korupsi, di mana Bapak Ibu diharapkan dapat menumbuhkan semangat melawan korupsi. Tujuan pembelajaran pada sesi ini adalah Bapak Ibu diharapkan mampu membangkitkan semangat perlawanan terhadap korupsi. Untuk mencapai tujuan ini, tentu saja Bapak Ibu diharapkan dapat menjelaskan semangat perlawanan terhadap korupsi, memahami bahaya dan dampak korupsi, dapat menerapkan cara berpikir kritis terhadap masalah korupsi, dan tentu saja mampu menyusun strategi rencana aksi dalam pemberantasan korupsi. Bapak Ibu, mengapa semangat melawan korupsi ini menjadi penting? Karena di dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah menjadi agenda pemerintah saat ini, diperlukan kualitas SDM yang mumpuni. Salah satu hambatan dalam mencapai kualitas SDM yang mumpuni adalah masalah korupsi ini, Bapak Ibu. Karena itu, Bapak Ibu sebagai SDM yang profesional tentu saja harus mampu menerapkan perilaku anti terhadap korupsi. Nah, apabila Bapak Ibu telah mampu mencapai ini, maka Bapak Ibu dapat melaksanakan peran dan fungsinya secara profesional, khususnya di dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat dari waktu ke waktu. Bapak Ibu, sesi materi ini terbagi 3 pokok bahasan dan kita akan membahas satu persatu. Pada pokok bahasan yang pertama, yaitu semangat perlawanan terhadap korupsi, kita akan melihat bersama bagaimana contoh-contoh berbagai upaya mencegah dan menentang korupsi yang dilakukan oleh elemen bangsa. Yang kedua, Bapak Ibu juga akan memahami apa yang menjadi tujuan akhir dari berbagai usaha mencegah dan menentang korupsi. Yang ketiga, apa yang menjadi indikator keberhasilan pemberantasan korupsi, dan terakhir kita juga akan membahas bagaimana referensi role model berbagai negara yang telah sukses memberantas korupsi. Bapak Ibu sekalian, berbagai upaya untuk mencegah dan menentang korupsi telah dilakukan oleh berbagai elemen bangsa. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan bersama dengan organisasi lainnya, semua berupaya untuk mencegah dan menentang korupsi ini. Contohnya, di Jawa Tengah, Gubernur Ganjar Pranowo turun ke jalan. Di berbagai elemen bangsa lainnya, mahasiswa dan masyarakat ikut turun ke jalan dalam rangka meneriakan anti korupsi. Di BBBK Jakarta sebagai organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan juga ikut mengkampanyekan bagaimana upaya mencegah dan menentang korupsi. Kenapa hal ini perlu dilakukan Bapak Ibu, khususnya dalam bidang kesehatan? Karena begitu banyaknya objek korupsi dalam bidang kesehatan yang potensi untuk para oknum-oknum berlaku atau melakukan korupsi ini. Nah, sebagaimana kita ketahui ada dana Alkes, ada dana pembangunan atau rehabilitasi fasilitas kesehatan, ada dana PNBP, dan lain sebagainya. Nah, karena itu Bapak Ibu, seluruh elemen bangsa termasuk kita sebagai SDM kesehatan perlu menumbuhkan semangat perlawanan terhadap korupsi dengan cara berupaya bersama mencegah dan menentang korupsi. Nah, apa tujuan dari usaha atau menentang korupsi yang dilakukan oleh berbagai elemen bangsa, Bapak Ibu? Yang pertama adalah apabila upaya korupsi ini kita dapat cegah bersama, maka kemungkinan kesempatan masyarakat untuk berpendidikan tinggi terbuka luas. Jadi selama ini masyarakat selalu mengeluh bahwa biaya pendidikan begitu mahal. Nah, Bapak Ibu, di berbagai negara yang telah sukses memberantas korupsi, kita ketahui bahwa biaya pendidikan yang dibebankan kepada masyarakat itu murah. Bahkan di beberapa tingkat pendidikan seperti dasar dan menengah sudah dibebaskan. Nah, di negara kita Indonesia, kita belum melihat mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi ada pembebasan dana
untuk pendidikan tinggi, untuk berpendidikan. Ini artinya Bapak Ibu kemungkinan besar karena perilaku koruptif ini belum bisa diatasi, maka dampaknya akan menghambat akses masyarakat terhadap kesempatan untuk berpendidikan tinggi. Selain dari itu, dalam bidang kesehatan, sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu bahwa banyak sekali keluhan tenaga kesehatan terkait dengan kecilnya insentif yang diberikan kepada tenaga kesehatan. Nah, ini potensi sekali bagi tenaga kesehatan untuk tidak profesional, kurangnya motivasi dalam memberikan pelayanan yang berkualitas. Nah, yang menjadi dampak yang ketiga adalah mengakibatkan masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang kurang berkualitas. Ini yang menjadi tujuan akhir mengapa upaya mencegah korupsi itu dilakukan secara maksimal oleh berbagai elemen bangsa Indonesia agar dampak-dampak yang telah dirasakan selama ini sebagai akibat dari korupsi bisa diatasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, apabila upaya mencegah atau menentang korupsi berhasil dilaksanakan, maka kita bisa menikmati seperti di Jakarta saat ini. Pada masa lalu, kendaraan umum apabila Bapak Ibu ingin pergi ke satu tempat, kita merasakan kendaraan umum atau kenyamanan transportasi itu belum baik. Nah, dengan upaya pencegahan korupsi yang secara bertahap bisa kita capai, maka kita sudah bisa menikmati ada MRT di Jakarta. Di samping itu, keamanan, kenyamanan, lingkungan tempat kita tinggal juga bisa kita nikmati apabila korupsi ini bisa kita atasi atau tidak ada lagi di negara kita Indonesia ini. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita menyadari Bapak Ibu bahwa negara Indonesia adalah negara yang kaya. Kenapa saya mengatakan kaya? Karena letak negara Indonesia itu sangat strategis, diapit oleh beberapa benua, itu Asia dan Australia, diapit oleh Samudra Pasifik dan Hindia. Itu artinya letak strategis Indonesia akan mengundang banyak turis dari mancanegara. Dan dengan banyaknya turis yang berkunjung ke Indonesia, maka Indonesia akan memperoleh devisa yang menjadi aset atau kekayaan bangsa Indonesia. Belum lagi Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau yang sangat indah, yang menimbulkan minat untuk berkunjung ke Indonesia oleh turis-turis mancanegara. Apabila aset ini dikelola dengan baik Bapak Ibu, tentu saja akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Indonesia. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat bagaimana ranking atau urutan pencapaian pemberantasan korupsi di Indonesia, Transparansi Indonesia merupakan satu lembaga survei menemukan data bahwa pada tahun 2019 yang lalu, 2 tahun yang lalu, Indonesia sudah berhasil mencegah korupsi dan meningkatkan angka indeks persepsi korupsi ke urutan 40. Dibandingkan negara-negara lain Bapak Ibu seperti Denmark yang di urutan pertama itu dengan peringkat 88 ya pada tahun 2019, Singapura 85, Malaysia 53. Artinya apa Bapak Ibu? Suatu negara yang berada pada peringkat tertinggi indeks persepsi korupsi berarti negara tersebut telah sukses memberantas atau mencegah korupsi di negara tersebut. Nah, ini akan berdampak pada banyak aspek di negara tersebut seperti masyarakat pada negara yang IPK-nya tinggi, tentu tingkat kesejahteraannya itu lebih baik dibandingkan dengan negara seperti Indonesia yang masih berada pada urutan indeks persepsi yang rendah. Bapak Ibu, pada tahun 2020 ini kita agak prihatin karena ternyata indeks persepsi korupsi yang sudah berada pada urutan 40 turun ke angka 37. Ini apa maknanya Bapak Ibu? Artinya upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun belum konsisten.
Jadi pada tahun 2019 kita sudah naik, tapi ternyata tahun 2020 turun kembali. Nah, hal ini tidak mengherankan Bapak Ibu karena kita lihat beberapa pejabat pemerintah daerah secara terbukti telah melakukan korupsi di sektornya masing-masing, dan KPK telah melakukan upaya tangkap tangan. Nah, hal ini yang menjadi dasar kenapa lembaga survei seperti Transparansi Internasional menemukan data bahwa peringkat Indonesia ini turun. Jadi angka IPK Indonesia turun karena didasarkan pada Bapak Ibu. Jadi ini kita akan melihat apa saja yang menjadi dasar penetapan urutan indeks persepsi korupsi suatu negara. Ya, yang pertama Bapak Ibu, lembaga survei akan melihat bagaimana pengendalian pemerintah terhadap korupsi di negara tersebut dan bagaimana grade korupsi, bagaimana prosedur yang jelas dan akuntabilitas dalam hal penggunaan dana publik. Selain itu, IPK ini juga didasarkan pada korupsi dalam sektor politik. Kalau Bapak Ibu lihat legislatif kita baik di DPR maupun DPRD, ini juga kita sering melihat pemandangan banyaknya para anggota DPRD dan DPR yang OTT, ya, terkena operasi tangkap tangan. Belum lagi birokrasi kita Bapak Ibu. Baru-baru ini kita juga mendengar berita yang memprihatinkan bahwa Dirjen anggaran di Kementerian Keuangan terjebak dalam perilaku korupsi ini. Dan tentu saja hal ini akan menentukan naik turunnya indeks persepsi korupsi di tahun depan. Nah, yang terakhir adalah penyalahgunaan kekuasaan. Nanti ini akan saya bahas pada jenis-jenis korupsi, ya, sesuai dengan Undang-Undang Tipikor. Nah, ini data dari Transparansi Internasional Bapak Ibu yang telah menetapkan indikator-indikator untuk menerapkan urutan suatu negara pada indeks persepsi korupsi. Kita akan masuk pada pokok bahasan yang kedua Bapak Ibu sekalian, yaitu bagaimana bahaya dan dampak dari korupsi. Dampak dan akibat dari korupsi Bapak Ibu ini kita sudah lihat bersama, dan saya kira banyak sekali kita temui di sekeliling kita, terutama di ibu kota negara Republik Indonesia yaitu Jakarta, ya. Ironis sekali bahwa Jakarta adalah kota metropolitan, namun di sisi pinggiran Jakarta kita masih banyak menemukan rakyat masih bergelimang kemiskinan. Yang kedua Bapak Ibu, tingkat kesehatan yang buruk. Jangankan untuk sehat, untuk makan saja tidak cukup. Nah, yang berikutnya adalah tingkat pendidikan dari rakyat Indonesia atau masyarakat Indonesia. Banyak yang masih berada pada tingkat yang rendah, di bawah standar. Bapak Ibu, ini merupakan dampak dan akibat yang terjadi jika korupsi tidak diberantas. Bapak Ibu, selain dari hal tadi, tentu terenggutnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kalau kita lihat Jakarta sebagai kota metropolitan, tapi di sisi pinggiran kota Jakarta itu banyak sekali kita temukan rakyat yang berada pada garis kemiskinan, bertempat tinggal pada daerah pemukiman yang kumuh. Mereka tidur di pinggiran rel kereta api, bahkan tidur di bawah kolong jembatan. Sementara Bapak Ibu, yang kita ketahui kondisi negara kita adalah negara yang kaya. Ini sangat ironis Bapak Ibu. Di sektor kesehatan, Bapak Ibu sekalian, kalau tadi di sektor pemukiman, kesejahteraan rakyat, kita masuk lebih spesifik lagi pada sektor kesehatan. Kita melihat dari tahun ke tahun, ini juga terjadi penurunan atau kenaikan yang tidak konsisten Bapak Ibu. Jadi angka kematian ibu dan anak ini menjadi indikator keberhasilan dari pelayanan kesehatan. Kalau kita lihat 2007 dengan 228 naik pada tahun 2012, tetapi ironis sekali pada tahun 2014 turun kembali dari 359 ke angka 305. Maknanya apa Bapak Ibu? Ini berarti bahwa pelayanan yang berkualitas ini peningkatannya tidak konsisten, jadi fluktuatif, ada kalanya naik, ada kalanya turun. Yang diharapkan oleh pemerintah dan kita semua adalah angka pencapaian
kematian ibu dan anak turun secara konsisten dari tahun ke tahun. Nah, kemungkinan terjadinya ketidakkonsistenan angka kematian ibu dan anak ini kita upayakan Bapak Ibu dalam sektor kesehatan. Salah satunya bisa diakibatkan dari adanya perilaku koruptif dari oknum-oknum yang seharusnya alat kesehatan yang kita beli yang berkualitas, tetapi karena anggarannya sudah dikorup, maka menjadikan alat kesehatan yang kita adakan adalah yang murah. Tentu saja kalau murah identik dengan kualitas yang rendah. Masalah lainnya adalah obat-obatan yang disediakan, tentu itu juga berpengaruh pada tingkat kematian ibu dan anak. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan masuk pada pokok bahasan yang ketiga. Bagaimana kita bersama-sama berpikir kritis, memiliki critical thinking terhadap masalah korupsi yang ada di sekitar kita. Nah, ini kita bisa upayakan apabila kita mengerti. Jadi di pokok bahasan ketiga ini kita sama-sama akan memahami bagaimana pengertian dan bentuk dari korupsi berdasarkan Undang-Undang Tipikor. Kita juga akan memahami apa yang menyebabkan korupsi. Lalu bagaimana kasus korupsi yang terjadi di lingkungan sekitar kita, dan tentu saja diharapkan kita juga mampu memahami bagaimana strategi memberantas korupsi, serta kita juga bisa ikut turut bersama memberantas korupsi. Yang pertama Bapak Ibu, apa itu korupsi? Nah, ada beberapa pengertian tentang korupsi. Yang pertama dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Korupsi dalam KBBI berarti penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Jadi Bapak Ibu garis bawahi penggelapan uang negara untuk kepentingan pribadi dan maupun golongan. Nah, ada pengertian lain Bapak Ibu dalam menurut Transparansi Internasional, yaitu korupsi adalah perilaku pejabat publik, politikus atau PNS secara tidak wajar dan legal memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan kekuasaan, dengan cara menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Jadi garis bawahi penyalahgunaan kekuasaan untuk memperkaya diri dan orang lain. Selanjutnya Bapak Ibu, menurut Undang-Undang 31 ini tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau yang biasa disingkat Tipikor. Jadi Undang-Undang 31 itu adalah Undang-Undang Tipikor. Pengertian korupsi di sana adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Kalau kita lihat dari tiga sumber pengertian korupsi tadi Bapak Ibu, ketiga-tiganya menggaris bawahi penyelewengan kewenangan, penyalahgunaan kewenangan dengan tujuan memperkaya diri sendiri dan orang lain atau kelompok. Nah, sebetulnya korupsi itu sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio, yang artinya kerusakan. Apanya yang rusak Bapak Ibu? Tentu saja mentalnya ya. Ini kita bicara terhadap oknum koruptif ya. Kerusakan, kebusukan atau kebobrokan. Kalau kebusukan pada koruptor, apanya yang busuk? Nah, kalau kita bicara bobrok, tentu yang bobrok adalah perilakunya Bapak Ibu. Nah, bicara kebusukan Bapak Ibu, saya bisa jelaskan melalui buah apel ini. Buah apel ini seandainya tidak busuk, tentu sangat bermanfaat Bapak Ibu. Mengandung gizi yang baik untuk kesehatan kita. Rasanya enak, manis, asam, dan ini tentu saja banyak disukai oleh orang ya. Tapi pada saat apel ini busuk, berulat Bapak Ibu, apabila kita memakannya, tentu dia akan masuk ke dalam tubuh kita dan mencemari tubuh kita sehingga berdampak pada kesehatan kita dan mengakibatkan kita bisa sakit. Demikian juga orang
yang berperilaku koruptif atau orang atau oknum yang sering melakukan korupsi. Apabila terdapat di suatu organisasi, maka oknum tersebut dapat mencemari orang sekitarnya. Jadi kita bisa andaikan seperti buah apel yang busuk ini yang mencemari kesehatan kita. Dia bisa mencemari, mempengaruhi orang lain sehingga orang lain ikut menjadi bobrok dan rusak mentalnya. Nah, apa penyebab korupsi? Kalau kita melihat ada 3 penyebab korupsi, Bapak Ibu. Jadi yang pertama korupsi by need, yaitu korupsi yang dilakukan oleh seseorang secara terpaksa. Kenapa terpaksa? Karena untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Sebagaimana Abraham Maslow mengatakan melalui teori hierarki kebutuhan, kalau seseorang belum bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, orang tersebut akan melakukan apapun. Jadi baik yang benar maupun yang salah akan dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu, ketika seseorang belum terpenuhi kebutuhan dasarnya, maka orang tersebut terpaksa melakukan korupsi. Walaupun orang tersebut tahu bahwa korupsi itu adalah perilaku jahat, ya, extraordinary crime, tapi terpaksa dilakukan untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, yang kedua adalah memaksa. Memaksa ini dilakukan oleh orang yang sebetulnya kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, tetapi ingin berlebih lagi dari yang sudah ada, sudah terpenuhi, ingin lebih mewah, ingin merasa lebih dihormati karena memiliki barang-barang mewah, sehingga orang tersebut memaksakan diri untuk berperilaku korupsi. Nah, begitu ada kesempatan, ya sudah, jadilah perilaku korupsi itu. Nah, yang ketiga yang banyak terjadi pada organisasi adalah korupsi by system. Jadi korupsi ini dilakukan secara bersama-sama, yang biasa kita kenal dengan korupsi berjamaah. Jadi saya kira Bapak Ibu pernah mendengar, ya, korupsi yang dilakukan secara kolektif dalam organisasi, mulai dari pimpinan sampai ke bawah. Nah, hal ini bisa terjadi karena Bapak Ibu adanya sistem yang masih memberikan peluang. Misalnya pada masa lalu kita belum terbiasa atau sistem belum diperbaiki, misalnya cara pembayaran secara online itu belum ada, masih manual. Nah, pengadaan barang dan jasa belum melalui ULP, unit pelelangan pengadaan. Nah, dengan sistem mulai diperbaiki, maka perilaku koruptif juga bisa diatasi, bisa dicegah. Ini penyebab dari korupsi. Selanjutnya Bapak Ibu adalah bentuk dari korupsi itu sendiri. Kalau di dalam Undang-Undang Tipikor, Bapak Ibu, ini tahun 99 junto Undang-Undang 20 2001, ada 31 jenis korupsi, namun disederhanakan menjadi 7 bentuk. Nah, yang pertama adalah merugikan keuangan negara. Yang dimaksud merugikan keuangan negara, Bapak Ibu, yaitu secara melawan hukum, itu memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, atau organisasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada. Tadi saya sudah jelaskan di awal, Bapak Ibu, sesuai dengan pengertian dari korupsi dari 3 sumber tadi, ya. Ini yang merugikan keuangan negara. Nah, banyak sekali potensi korupsi itu terjadi di organisasi. Selain dari tadi merugikan keuangan negara, juga suap menyuap. Nah, suap menyuap ini adalah menjanjikan sesuatu kepada seseorang karena kewenangannya atau kewenangan yang dimiliki itu berhubungan dengan jabatannya. Jadi kalau ada seseorang, Bapak Ibu, yang ingin mendapatkan pelayanan yang cepat, yang baik dari pejabat pemerintah, tapi orang tersebut tidak ingin mengikuti prosedur yang ada, tidak mau mengikuti prosedur yang ada, biasanya orang tersebut mau berpikir, lebih bagus saya menyuap saja deh, saya berikan sejumlah uang, tentu saya akan diperlakukan spesial, cepat, dilayani, dan tentu akan diberikan pelayanan yang terbaik. Nah, transaksi-transaksi seperti ini masuk kategori suap menyuap. Ini menjadi jenis dari korupsi, Bapak Ibu, yang kedua. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Jadi di sini artinya pejabat dengan sengaja menggelapkan,
merusak atau menghilangkan barang-barang atau akta, surat atau dokumen yang diperlukan. Bapak Ibu, biasanya hal ini terjadi apabila ini yang biasa kita lihat Bapak Ibu, kalau ada oknum yang akan tertangkap, sudah mereka tahu bahwa mereka sudah ketahuan melakukan korupsi dan mungkin akan dilakukan OTT, mungkin akan dilakukan penangkapan oleh pihak yang berwajib. Biasanya pejabat yang melakukan korupsi itu bergegas-gegas untuk menghilangkan barang bukti. Nah, barang bukti yang dihilangkan ini ya bisa berupa dokumen, surat, tentu saja yang diperlukan untuk pembuktian perilaku korupsi itu. Nah, ini juga bagian dari jenis korupsi. Selanjutnya Bapak Ibu, pemerasan. Pemerasan ini adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan untuk dirinya sendiri. Nah, tentu saja Bapak Ibu, ciri khas dari jenis korupsi pemerasan ini yaitu adanya pemaksaan kepada orang lain untuk memberi sesuatu kepada oknum korupsi ini, perilaku korupsi ini, untuk hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan yang akan diberikan kepada orang lain tersebut. Jadi biasanya ada pemaksaan cirinya ya, jadi agak berbeda dengan suap menyuap tadi. Kalau suap menyuap didasari keikhlasan, tapi kalau pemerasan didasari pada pemaksaan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, yang termasuk dari jenis korupsi berikutnya adalah kecurangan. Kecurangan ini menimbulkan bahaya kepada orang atau negara. Kenapa berbahaya Bapak Ibu? Kecurangan ini bisa kita lihat pada ini contoh-contohnya pada saat misalnya membangun gedung sekolah. Jadi sejumlah uang yang sudah dialokasikan untuk membangun uang sekolah itu bisa dikorup oleh oknum, sehingga akhirnya anggaran untuk membangun sekolah itu menjadi berkurang, dan akibatnya dengan uang yang sudah berkurang tadi tentu saja digunakan untuk membangun sekolah yang tentu secara konstruktif mungkin tidak kuat lagi, sehingga dalam hitungan beberapa bulan saja sekolah itu bisa roboh. Nah, bahayanya Bapak Ibu, kalau di dalam gedung sekolah itu sementara ada siswa yang belajar, tahu-tahu roboh, tentu ini akan membahayakan keselamatan orang atau siswa yang sedang belajar. Nah, contoh lainnya adalah pada saat pembangunan jalan Bapak Ibu. Ini kalau biaya pembangunan jalan dikorup, Bapak Ibu akan melihat baru saja jalan itu selesai dituntaskan oleh pembangun atau pemborong atau penyedia jasanya, beberapa waktu ke depan sudah rusak, belum setahun, bahkan belum sebulan sudah rusak kembali. Ini artinya apa? Artinya ada potensi-potensi kecurangan yang dilakukan di dalam pembangunan infrastruktur tadi. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya adalah benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Ini conflict of interest. Jadi dalam pengadaan barang dan jasa, Bapak Ibu, seringkali ini kita temukan contohnya apabila misalnya ada pejabat yang ditugaskan menjadi ketua pengadaan barang dan jasa. Nah, potensi korupsi bisa terjadi bila pejabat tersebut menunjuk penyedia-penyedia jasa yang notabene adalah keluarganya atau kelompoknya atau orang-orang dekatnya. Nah, tentu Bapak Ibu, ini ada benturan kepentingan bisa terjadi di dalamnya, misalnya karena ingin juga diuntungkan dari proyek pengadaan barang dan jasa ini, maka saya menunjuk orang-orang dekat saya. Nah, akibatnya apa Bapak Ibu? Tentu sejumlah anggaran terkait pengadaan barang dan jasa itu bisa diselewengkan kembali karena ada kepentingan-kepentingan di dalamnya. Nah, Bapak Ibu, yang sering terjadi di kalangan pegawai negeri sipil atau yang lain Bapak Ibu, yang terakhir ya, ini gratifikasi. Nah, apa itu gratifikasi? Pemberian hadiah yang biasa dilakukan seseorang karena ada keinginan terselubung di balik pemberian itu. Coba kita lihat Bapak Ibu, mana sih gratifikasi yang dilarang? Tentu saja ada gratifikasi yang boleh Bapak Ibu. Jadi gratifikasi yang dilarang
itu adalah gratifikasi yang dianggap indikasi terhadap suap menyuap. Nah, gratifikasi yang diterima oleh aparatur sipil negara atau aparatur negara yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas penerima itu masuk ke dalam gratifikasi yang dilarang, Bapak Ibu. Ini terkait disiplin PNS, Bapak Ibu, pada pasal 4 dan pasal 13 itu sudah jelas disebutkan bahwa ASN atau PNS itu dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya. Apabila itu terjadi, maka pasal 13 mengatakan bahwa akan dikenakan sanksi ya, mulai dari disiplin ringan sampai dengan disiplin berat. Jadi ini warning buat kita semua Bapak Ibu, para aparatur sipil negara yang akan potensi menerima hadiah dari siapapun berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi kita. Hati-hati. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, tadi kita sudah membahas bersama mengenai penyebab korupsi, jenis korupsi, lalu bagaimana upaya memberantas korupsi atau apa strategi yang bisa dilakukan untuk memberantas korupsi. KPK, Bapak Ibu, telah menetapkan 3 strategi untuk memberantas korupsi. Yang pertama adalah strategi represif. Kalau Bapak Ibu ingin memahami strategi represif, Bapak Ibu bisa melihat ketika KPK melakukan OTT. Baik menteri-menteri kita, yang ada 2 menteri yang sudah di OTT, juga baru-baru saja ada gubernur ya Bapak Ibu, salah satu provinsi di Sulawesi di OTT oleh KPK. OTT ini strategi represif ini adalah pemberantasan korupsi yang sudah masuk ke ranah hukum. Jadi ketika KPK melakukan OTT lalu selanjutnya dibawa ke Jakarta, kantor KPK, di sana dilakukan penyelidikan dan selanjutnya nanti akan ditindaklanjuti dengan penindakan hukum. Ini yang disebut strategi represif. Ini salah satu upaya untuk memberantas korupsi. Nah, yang kedua Bapak Ibu, strategi memperbaiki sistem atau strategi perbaikan sistem. Di Indonesia sudah banyak dilakukan Bapak Ibu. Seperti kita pada saat ingin mendaftar CPNS sudah dilakukan secara online. Jadi melalui IT, jadi sudah dikontrol oleh mesin. Nah, pada saat kita ingin membayar pajak, sistem pembayaran sudah banyak yang bisa dilakukan secara online. Itu artinya perbaikan sistem sudah dilakukan. Nah, banyak lagi lainnya contoh-contoh yang bisa kita lihat Bapak Ibu yang tadinya dilakukan secara manual tetapi saat ini sudah full dilakukan secara sistem online. Ini adalah upaya kedua atau strategi kedua dalam memberantas korupsi. Nah, yang ketiga, edukasi. Seperti halnya saya menyampaikan materi ini kepada Bapak Ibu para peserta latih, ini bagian dari strategi ketiga. Jadi merupakan edukasi ke peserta latih agar supaya peserta latih memahami apa itu korupsi, seperti yang sudah saya jelaskan, apa dampaknya dan bagaimana memahami korupsi itu sendiri sehingga kita memiliki kemampuan yang kritis untuk mengkritisi perilaku-perilaku atau oknum-oknum yang berperilaku koruptif di sekitar kita. Nah, edukasi ini bukan hanya dilakukan pada saat pelatihan bidang kesehatan, tetapi di sektor kesehatan, pendidikan bidang kesehatan, jadi pendidikan yang akan menghasilkan calon tenaga kesehatan juga pada kurikulumnya sudah dimasukkan materi anti korupsi sebagai upaya atau strategi untuk memberantas korupsi. Bapak Ibu, ini 3 strategi memberantas korupsi yang bertujuan agar supaya SDM yang dihasilkan, yang ada, baik SDM yang akan lulus dari pendidikan, baik SDM yang diedukasi melalui pelatihan, memiliki integritas. Biasa kita sebut berintegritas. Nah, apa integritas itu Bapak Ibu? Adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan, yang diucap dengan apa yang diperbuat melalui tingkah laku sesuai nilai-nilai yang dianut. Nah, nilai-nilai yang mana?
tentu nilai-nilai yang sudah ditetapkan dalam kode etik organisasi apabila SDM tersebut bekerja di organisasi, dan apabila SDM tersebut atau orang bermasyarakat, ya, di dalam bermasyarakat tentu mengacu kepada nilai-nilai yang dianut di masyarakat atau nilai-nilai yang kita anut di dalam pribadi kita untuk mendasari perilaku kita di dalam keseharian kita beraktivitas, sehingga orang melihat kita sebagai pribadi yang atau individu yang berintegritas. Nah, Bapak Ibu, nilai-nilai integritas ini sama dengan nilai-nilai anti korupsi. Kalau di KPK itu disingkat dengan kata berjumpa di kertas. Nah, berjumpa di kertas ini merupakan nilai-nilai integritas atau nilai-nilai anti korupsi yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai SDM kesehatan atau tenaga kesehatan atau sumber daya manusia, dalam melakukan peran dan fungsi kita harus berani, harus jujur, mandiri, peduli, adil, juga disiplin, kerja keras, tanggung jawab, dan sederhana. Nilai-nilai ini harus mewarnai perilaku kita pada saat kita melakukan peran dan fungsi kita. Apakah kita bekerja di organisasi yang melayani publik seperti rumah sakit, ataukah kita bekerja pada organisasi lainnya. Jadi kalau organisasi terbagi dua, ada yang menyediakan jasa pelayanan dan ada yang memproduksi barang. Sehingga dimanapun organisasinya Bapak Ibu, dalam melakukan peran dan fungsi kita diharapkan sekali bahwa nilai-nilai integritas yang adalah nilai-nilai anti korupsi ini yang biasa disingkat berjumpa di kertas itu kita terapkan di dalam kita melakukan peran dan fungsi kita secara profesional. Sehingga kalau kita berintegritas itu artinya kita udah bangkit melawan korupsi. Kenapa kita harus bangkit melawan korupsi Bapak Ibu? Karena korupsi adalah kejahatan luar biasa atau biasa diistilahkan sebagai extraordinary crime. Nah, untuk memberantasnya tentu membutuhkan semangat yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, ada cara-cara yang biasa dilakukan individu atau organisasi untuk mengingatkan. Jadi kita ini manusia cenderung naik turun semangatnya, ya. Nah, tentu semangat melawan korupsi juga akan seperti itu. Nah, untuk menjaga konsistensi semangat kita terhadap melawan korupsi, saya bisa kasih contoh Bapak Ibu bagaimana yel-yel anti korupsi ini kita bisa lakukan baik secara individu diri kita, ya, maupun kita juga bisa mengajak teman-teman atau rekan-rekan kita di organisasi kita. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Tolak gratifikasi, katakan tidak pada korupsi, melayani dengan hati. Sekali lagi, tolak gratifikasi, katakan tidak pada korupsi, dan melayani dengan hati. Nah, Bapak Ibu, kita dapat melakukan tadi ya upaya mengingatkan diri kita atau kelompok kita dengan salah satu contohnya seperti itu. Dengan berulang-ulang kali kita lakukan tolak gratifikasi, katakan tidak pada korupsi, dan melayani dengan hati, maka otak kita akan menyerap pesan tersebut dan menginternalisasi ke dalam box memori alam bawah sadar kita. Dan secara tidak sadar kita akan mampu untuk tetap bangkit setiap saat dalam rangka melawan korupsi. Nah, Bapak Ibu, ini akhir dari sesi materi anti korupsi pada sore hari ini, dan saya ingin menyampaikan sebagai motivasi untuk Bapak Ibu untuk selalu diingat bahwa setiap perubahan dimulai dari diri kita dan sekarang, dan tentu saja dengan langkah pertama kita. Harapan kami Bapak Ibu, dengan telah sama-sama kita memahami bagaimana korupsi itu, bagaimana bahaya korupsi, dampaknya, dan bagaimana mencegah dan memberantas korupsi, saya ingin mengajak kita untuk mulai dengan langkah pertama kita untuk bersama-sama seluruh elemen bangsa, dimanapun Bapak Ibu bekerja, bersama-sama kita mari mencegah
dan melawan korupsi secara konsisten. Demikian Bapak Ibu, harapan saya Bapak Ibu tetap sehat, sukses melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi di tempat kerjanya masing-masing. Ini yang bisa saya share Bapak Ibu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.